Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Aprilia dari jurusan Pendidikan Teknik Informatika semester 6 di STKIP Al-Maksum. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pemahaman saya terhadap video tentang puncak kejayaan peradaban Islam. Jadi sejak awal video ini dijelaskan bahwa Islam ini bukan hanya sebuah agama ritual, tetapi juga melahirkan peradaban besar yang berpengaruh pada ilmu pengetahuan, budaya, hingga politik dunia. Jadi pada menit ketiga sampai menit ke-7 dipaparkan bahwa setelah wafat Nabi Muhammad SAW, Allahumma shalli wa sallim barik alaihi, kepemimpinan Khulafaur Rasyidin ini berhasil membangun fondasi politik, sosial, dan keagamaan yang kokoh. Lalu pada menit ke-7 hingga menit ke-12 masuk pada masa dinasti Umayyah. Jadi di masa ini Islam ini mengalami perluasan wilayah yang sangat luas, dari Spanyol hingga India, sehingga Islam dikenal sebagai kekuatan global baru. Kemudian pada menit ke-12 sampai 18 dijelaskan bahwa tentang dinasti Abbasiyah yang disebut sebagai puncak kejayaan Islam. Badan ini menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia, di mana banyak lahir ilmuwan dan cendekiawan besar. Jadi pada menit ke-18 hingga ke-25 seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, mereka ini memberikan kontribusi besar dalam bidang filsafat, kedokteran, matematika, astronomi, dan juga hukum. Selanjutnya pada menit ke-25 sampai 30 dipaparkan ini bahwa karya-karya para ilmuwan Islam diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, sehingga sangat berpengaruh terhadap lahirnya Renaissance di Eropa. Jadi pada menit ke-30 hingga ke-35 dijelaskan bahwa faktor kejayaan Islam ini yaitu keterbukaan terhadap ilmu, sikap toleransi, penghargaan terhadap budaya lain, semangat menuntut ilmu, serta dukungan penguasa terhadap para ilmuwan. Namun pada menit ke-35 hingga 40 juga dijelaskan faktor kemunduran peradaban Islam seperti adanya konflik internal, perebutan kekuasaan, melemahnya persatuan, serta serangan dari luar seperti perang salib dan invasi Mongol. Akhirnya pada menit ke-40 hingga 45 ditutup dengan pesan bahwa umat Islam ini harus belajar dari sejarah. Kebangkitan kembali hanya bisa diraih dengan ilmu, iman, dan akhlak mulia. Jadi pelajaran yang dapat dipetik dari video tersebut, saya belajar bahwa kejayaan Islam lahir dari perpaduan iman dan ilmu. Umat Islam dahulu sangat terbuka terhadap pengetahuan sehingga mampu melahirkan ilmuwan yang memberi manfaat besar bagi dunia. Namun jika umat meninggalkan ilmu, akhlak, dan persatuan, maka akan jatuh ke dalam kemunduran. Jadi komitmen pribadinya ini berdasarkan pemahaman saya berkomitmen untuk meneladani semangat para ilmuwan Islam dengan giat belajar, rajin membaca, dan terus berusaha menambah ilmu pengetahuan. Selain itu, saya juga bertekad menjaga persaudaraan, menjauhi konflik, serta menggunakan ilmu untuk kebaikan umat. Jadi, upaya yang dilakukan di lingkungan keluarga, saya akan berusaha membiasakan membaca, berdiskusi tentang ilmu, serta saling mengingatkan dalam kebaikan. Di masyarakat, saya akan aktif dalam kegiatan sosial, pendidikan, dan berusaha menjadi teladan dalam sikap toleran serta semangat menuntut ilmu. Di khalayak ramai atau di masyarakat, saya akan berusaha menyebarkan informasi positif seperti media sosial. Melalui media sosial, mendorong generasi muda untuk mencintai ilmu serta berkontribusi dalam kegiatan yang bermanfaat bagi banyak orang. Demikian pemahaman saya, pelajaran, komitmen, dan upaya yang bagi saya sampaikan dari video tentang puncak kejayaan peradaban Islam ini. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.